Kaki Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara Pandangan dimanapun berada. Kita kembali di program Beranda Perempuan. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 bersama saya Nolfa Ghazali hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan di studio juga kita sudah kehadiran narasumber kita di Beranda Perempuan. Pagi hari ini kita coba sapa dulu ya. Ada Ustazah Fadilah Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar, Zah? Alhamdulillah. Agak bindeng ya, Agak bindeng tapi sedikit. tetap semangat Insyaallah. bersama Dusana Pandangan kita di Perempat RRI Padang. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Dusana Pandangan seperti biasa, program ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang 92,4 MHz ya, kemudian juga streaming rri.co.id, kemudian juga RRI Digital plus live YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke, untuk tema kita pagi hari ini kita akan membahas tentang perempuan Minang dimuliakan adat dan dimuliakan Islam. Zah, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, walaupun juga masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya ya, Zah. Mungkin bisa diingatkan kembali, Zah, tema kita sebelumnya tentang Tema kita sebelumnya perempuan sebagai peran Bunda Kanduang ya. Peran Bunda Kanduang, sebagai ibu dan madrasah pertama. Ya, jadi kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan semacam mamangan ya. Mamangan terkait dengan bagaimana peran seorang Bunda Kanduang. Gitu. Nah, tapi yang kemarin mungkin belum tuntas ya, kemarin itu adalah Bunda Kanduang itu sebagai perannya yang sebagai ibu dan sebagai madrasatul ulanya yang malah yang belum tersentuh total ya, tapi sudah tersentuh sih sebenarnya. Nah, terkait dengan ibu, Bunda Kanduang itu sebagai ibu, madrasatul ula atau pendidik pertama di keluarga itu adalah bagaimana seorang bundo itu dia mampu untuk kemudian mendidik dari generasinya, terutama dalam hal ini anak dan kemenakannya, dari sisi akidah dan dari sisi syariah gitu ya. Kemudian juga bagaimana seorang bundo itu mampu untuk mengajarkan mengenai tentang adat, akhlak dan adab di dalam terhadap generasi-generasi muda. Nah, ini mungkin kalau kita bagaimana sih adab itu kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang adab, adat dan akhlak ini memang sedikit agak sedikit berbeda sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang akhlak, tentu kita berbicara dalam koridor syariat Islam. Kalau kita berbicara tentang adat, adalah tentang bagaimana kebiasaan di tengah suatu masyarakat. Sedangkan adab itulah nilai-nilai positif yang itu bisa diterima secara umum oleh masyarakat, begitu. Nah, kalau kita berbicara, ternyata bundo itu tidak hanya mampu mengajarkan terkait dengan akhlak yang sesuai dengan syariah, tapi bagaimana berperilaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan berkehidupan di tengah-tengah manusia. Gitu. Bundo itu mampu untuk kemudian memomong generasi mudanya, atau dalam hal ini adalah anak dan kemenakannya. Maka bagaimana anak-anak itu bakato, atau kita memahami tentang katonan ampe, bagaimana kemudian anak-anak itu mengetahui ini adalah perkara sumbang dan perkara salah, atau anak-anak itu mengetahui bahwa memandang segala sesuatu itu tidak melepaskan raso jupareso kayak gitu. Kemudian juga bagaimana seorang ibu itu mengajarkan kepada anaknya harus tahu tentang alua jupatui, tahu tentang marantiang dan kemancucua seperti itu kan, ataupun alun takile letakalam. Nah, hal-hal yang demikian itu kalau tidak diajarkan oleh seorang bundo, makanya kemudian ya masyarakat baik secara akhlak dan adat itu akan berantakan. Nah, kita melihat sekarang
kata-kata yang tidak wajar dikeluarkan oleh anak-anak muda kita sekarang. Mungkin katanya bahasa gaul. Tapi kalau menurut kita itu tidak masuk dari sisi adat dan akhlak kayak gitu. Apalagi adab berbicara di mana dia harusnya kepada orang yang sama besar, kepada orang yang lebih tua, itu adalah aturan-aturan baku sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Islam dan Minang seperti itu. Nah, makanya bagaimana peran Bundo Kanduang itu kemudian yang selanjutnya sebagai Madrasatul Ula itu adalah mengajar keterampilan. Maka keterampilan ini tidak hanya bagi kaum perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Jadi jangan bilang bahwa perempuan itu Minang itu matrilineal dan itu fokus kepada pendidikan anak perempuan. Enggak. Tapi anak laki-laki pun diajarkan. Maka sebenarnya tidak ada tuh perbedaan. Anak laki-laki itu tidak mengetahui fondasi dasar di dalam keterampilan di rumah tangga. Misal untuk memasak air, untuk misalnya memasak nasi, membersihkan rumah, ya. Kenapa? Nanti ketika mereka itu anak laki-laki itu pergi ke surau pun kayak gitu kan, mereka kan masak dengan sesama mereka. Kalau tidak diajarkan oleh Bundo, mereka masak apa kayak gitu. Betul. Nah, atau mereka mengopi, atau mereka duduk-duduk ketika mereka membahas sesuatu. Nah, bagaimana cara mereka mengeluarkan pendapat? Kalau tidak diajarkan oleh Bundo, siapa yang kemudian akan mengajarkan mereka untuk bagaimana berpatah petitih mengeluarkan kata-kata yang wajar dan layak dan patut itu kalau tidak Bundo. Jadi kalau kita melihat bahwa peran Bundo itu memang mendudukkan perempuan dan laki-laki dari sisi keterampilan, dari sisi akidah dan syariah, dari sisi adab, akhlak dan adat, itu tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, maka tidak aneh kalau kita melihat bahwa generasi-generasi kita yang sebelumnya yang masih kuat agama dan adat itu adalah generasi-generasi yang akan tersebut sampai saat sekarang kayak gitu. Nah, maka ini yang harusnya ada tetap di dalam peran Bundo Kanduang sebagai ibu dan sebagai Madrasatul Ula. Lalu bagaimana peran Bundo Kanduang dalam kaum? Nah, ini Masya Allah ya. Kalau kita melihat ternyata mau beliau Bunda Bundo Kanduang ini perannya sebagai ibu ataupun sebagai bagian dari kaum, ini sebenarnya tidak ada berbeda karena kan pendidikan terkait dengan kemanakan itu untuk kaum kayak gitu. Maka bagaimana kemudian di tengah kemanakan itu Bundo itu mampu untuk melihat ini mana sih kemanakannya yang layak untuk menjadi mama selanjutnya. Nah, ini adalah pandangan seorang ibu, pandangan seorang Bundo. Dan tentunya dalam hal ini kita tidak akan bisa melepaskan bahwa bagaimana peran Bundo Kanduang ini ternyata menjadi tangan kanannya mama kayak gitu. Jadi bagaimana mama ketika dia melihat Iko kemanakan yang Iko patui lah menjadi mama selanjutnya. Hal-hal yang demikian itu sudah terbaca tuh oleh Bundo Kanduang. Alun takile lah takalam. Nah, harus arif ya. Arif gitu. Betul. Maka bagaimana perlakuan mama kepada calon mama selanjutnya ini sudah dibaca oleh seorang Bundo Kanduang. Betul-betul tangan kanannya mama kayak gitu. Maka bagaimana meninggikan sarantiang, nah itu tuh betul-betul sudah dilakukan kayak gitu oleh mama, oleh Bundo Kanduang. Kemudian apa? Memberi masukan terkait bagaimana hal-hal yang ada di rumah gadang atau di kaum kayak gitu ya. Kemudian juga penjaga dan pengelola harta pusako tinggi. Nah, ini Masya Allah. Kalau tidak ada peran Bundo Kanduang dan tidak ada kearifan dari mama ataupun datua, ini akan terbengkalai semua. Makanya tidak aneh kenapa kok kemudian kita melihat tanah adat kita kok pada dijual-jual kayak gitu. Pada hilang ya saya. Pada hilang kayak gitu. Kemudian ada perkelahian antara mama dan kemenakan, bahkan sampai bunuh-bunuhan kayak ini. Nah, ini kan peran tidak hanya dari peran Bundo Kanduang yang hilang, tapi juga peran adat dalam hal ini peran mama dan datuk itu juga tidak ada. Nah, jadi bagaimana mungkin Bundo Kanduang akan menjaga yang di bawah kalau pengatur sentralnya tidak bekerja seperti itu. Kemudian juga Bundo Kanduang itu meskipun tidak memegang kekuasaan yang formal kayak gitu, tetapi Bundo Kanduang ini memang sangat berperan sebagai apa? Kalau kita melihat dari peran dia sebagai ibu dan peran sebagai bagian dari kaum, ini adalah aktor intelektual di balik kearifan,
kehebatan atau kebesaran dari anak keturunan dari Minangkabau ini sendiri gitu. Nah, termasuk adalah bagaimana kemudian dia menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan dan mitra efektif dari pemimpin-pemimpin kaumnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau kita melihat kondisi saat ini, ada peran-peran dari, terutama saat ini adalah karena kita membahas tentang perempuan ya, maka ada penghilangan peran dari bagaimana perempuan itu yang seharusnya, sehingga apa? Kehilangan dari si kemartabatannya. Tidak lagi mulia. Sekarang ini kalau kita dibilang bundo kandong itu hanya sekedar nama aja sekarang kayak gitu. Kapan bundo kandong dipakai? Iya, kalau misalnya ada acara adat. Bahkan kalau misalnya kalau ada kematian, tidak semua bundo kandong malah bisa menjadi penyelenggara jenazah. Nah gini. Nah ini bagaimana ini? Berarti ada pengkerdilan dari sisi perempuan sebagai bundo kandung dan perempuan yang memahami tentang Islam dan syariah. Berarti kalau udah ada pengkerdilan, berarti ada penghilangan nilai-nilai dari perempuan itu sendiri. Maka lepasnya kemuliaan bundo kandung ini atau perempuan ini ya karena lepasnya nilai agama dan adat. Makanya kemudian bagaimana sih sebenarnya adat dan Islam itu memuliakan peran perempuan. Makanya pembahasan kita sekarang ini adalah bagaimana perempuan Minang itu sebenarnya bisa dimuliakan oleh adat dan dimuliakan oleh Islam. Seperti itu. Oke. Lalu Zah, tentang peran-peran tadi, sekarang kemana perginya Zah? Hilangnya kemana Zah? Dan apa penyebab hilangnya saat ini? Iya, kalau dari paparan tadi bahwa ternyata adat dan agama itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Berarti sekarang ini kenapa bisa hilang? Berarti yang dua ini memang dihilangkan. Yaitu bagaimana peran agama sehingga yang perempuan ini mampu menjadi bundo kandung, peran agama sehingga seorang laki-laki itu mampu menjadi mama, peran agama sehingga laki-laki itu mampu untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Nah ini udah nggak ada lagi nih. Nah, dan yang kedua itu adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa adat Minang ini dengan syara itu, adat jo syara itu ba'awa jo tabiang sanda manyanda kaduanya. Kalau agama sudah hilang, kira-kira bagaimana? Tonggak nyoba nil. Nah, tampek manyandanyo awa itu hilang kayak gitu kan. Berarti awa itu lah rabah. Ibaratnya gini tuh, kok karambia itulah lah rabah, konce pun bisa memanjeknya kan kayak gitu. Jadi kondisi sekarang ini adalah di mana ya datu itu hanya sekedar label. Tidak di tengah kaum pun bisa dapat datu kayak gitu kan. Mama itu sekarang itu berebutan menjadi mama dalam rangka malah untuk memperebutkan bagaimana mendapat porsi yang lebih besar dalam tanah ulayat kayak gitu. Dan bundo kandung ya bangga dengan hanya sekedar tampilan artifisialnya saja, yaitu ya ketika ada acara bundo kandung maka memakai pakaian-pakaian adat, tapi peran sentralnya sebagai bundo kandung itu sendiri sekarang itu sudah dikerdilkan. Betul. Kalau mau dibilang tidak ada, sangat dikerdilkan, sengaja dikerdilkan atau memang karena tuntutan zaman seperti itu Zah? Nah sebenarnya zaman nggak pernah salah. Tapi yang salah itu bagaimana? Yang salah itu apa? Bagaimana manusia itu menyikapi terkait dengan zaman itu. Bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang berubah, kita harus punya sesuatu yang tetap harusnya. Kalau kita tidak punya sesuatu yang tetap, bagaimana kita menghadapi perubahan? Maka apa yang tetap sebenarnya dalam kehidupan kita? Agama. Kalau kita memiliki agama, maka apapun perubahan zaman ini, insya Allah tidak akan tidak akan menjadi masalah apa-apa. Betul kayak gitu. Jadi kalau badan nan berubah, jangan baju nan diganti. Ya, jadi atau dalam hal ini kalau ingin membeli baju ya ikuti dengan ukuran badan. Nah seperti itu. Maka ada bahasanya itu kayaknya ada SOP tertentu yang harusnya diikuti sehingga apapun perubahan itu itu adalah ya semacam bunga-bunga perjalanan di dalam kehidupan saja seperti itu. Jadi kalau agama sekarang sudah dilepas, bagaimana adat itu akan tegak? Nah contoh kalau kita berbicara sebenarnya banyak sekali, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu kalau ada kesempatan. Nah misalnya terkait dengan
bagaimana peran harusnya apa namanya ini nah kayak misalnya tanah ulayat ini kayak ini ya. Nah terkait dengan tanah ulayat saja kayak ini, kita mengetahui bahwa tanah ulayat itu dalam pandangan Islam itu bagaimana sehingga bisa kemudian dihukumi secara adat. Oke. Nah tanah ulayat itu adalah tanah hibah atau tanah wakaf malah kayak itu. Kalau tidak mau disampaikan sebagai hibah, hibah itu kan dari nenek moyang kita. Betul. Tapi artinya bahwa nenek moyang itu mewakafkan tanah ini untuk anak keturunannya. Nah, hukum tanah wakaf ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Makanya nanti akan masuk kepada aturan bahwa tanah itu apa namanya tidak boleh apa namanya apa aturannya kok saya jadi lupa. Yang tidak boleh dijual gadai itu gitu. Jadi kalau dijual ya harus ada ganti berupa tanah kembali. Jadi tanah dijual diganti tanah lagi. Untuk apa? Untuk anak kemenakan. Nah, sekarang ini kan ketika apa namanya ketika tidak memakai hukum Islam bahwa tanah wakaf itu bukan sesuatu yang boleh diperjualbelikan, dikembalikan kepada tanah, dimasukkan kepada ini adalah bahasan adat. Sehingga apa yang terjadi ini? Adanya konflik di antara kaum, bahkan mama dan kemenakan kayak gitu. Kenapa? Karena yang wakaf sendiri dihilangkan konsepnya. Nah, maka ya, kalau ada aturan bakunya, maka adat ini enak ngikutinnya. Nah, berarti kenapa sekarang ini sampai bahkan bukan dikerdilkan tapi dihilangkan? Berarti yang pakemnya ini sudah tidak dipakai lagi. Sehingga apa yang lain-lain itu menjadi ngikut kayak gitu. Tadi Ustazah bilang tanah adat itu sejatinya itu wakaf. Betul. Bagaimana yang terjadi banyak selama ini tanah itu dibagi-bagikan secara adil. Nah, itu gimana, Zah? Nah, sekarang pembahasannya adil itu bahasa apa? Bahasa Islam bukan? Ya, tidak sih. Nah, kalau adil itu mau pakai bahasa Islam, maka kembalikan kepada hukum faraid Islam. Oke. Kalau adil menurut pandangan manusia, maka itu bukan adil sebenarnya. Pasti pembahasannya sama rata. Iya. Kalau manusia begitu. Kalau mau pembahasannya adalah pembahasan yang adil, adil itu adalah bahasa Islam. Maka kembalikan kepada hukum faraid Islam. Tapi persoalannya begini, bagaimana mungkin tanah ulayat itu dibagi sesuai faraid Islam kalau tidak jelas mana puncaknya? Kalau jelas puncaknya misalnya begini, Fadilah turunan kelima dari Sultan Tapuyuk misalnya kayak gitu. Nah, maka jelas tuh puncaknya Sultan Tapuyuk itu dapat posisi tanahnya di mana, kayak gitu. Tahu mana tanahnya, tahu pandam pekuburannya, tahu mana sawah kaumnya, mana hutan kaumnya, tahu semuanya di situ, rumah gadang kaumnya kayak gitu. Kalau tahu itu semua dan itu semuanya adalah didapat oleh Sultan Tapuyuk misalnya gitu, maka semua keturunan Sultan Tapuyuk berhak mendapatkannya. Nah, berarti mulai dari runutan keempat, karena misal Fadilah dari urutan kelima, berarti yang keempat tahu tuh pembagiannya dari situ berarti, karena puncaknya tahu. Tapi kalau tidak tahu dan dibagi mulai saat ini, nah ini berarti bukan adil, tapi nafsu. Nafsu saja ya. Nafsu untuk menguasai tanah keluarga. Artinya sebenarnya menurut Zah nggak masalah dibagi, tapi menurut Islam gitu pembagiannya. Betul. Meskipun sebenarnya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kita sebenarnya ketika nenek moyang kita itu mengasih untuk kaum atau menghibahkan untuk kaum, berarti ini bukan untuk anak-anak yang saat ini saja, tapi bagaimana anak keturunannya seperti itu ya. Oke. Bagaimana keturunan? Iya. Oke, Zah, kita break sebentar ya, Zah. Kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Beranda Perempuan bersama Perempat RRI Padang. Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang.
rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1.000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Baryang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1.000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1.000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Lapek sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan lapek sagan karena orang yang membuat lapek sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Pro 4 TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, kita masih di Beranda Perempuan dan masih bersama narasumber kita, Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Yakni dengan tema kita pagi hari ini, perempuan Minang ya dimuliakan adat dan dimuliakan Islam. Zah, tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang perempuan Minang yang dimuliakan adat tadi ya. Kita sudah ada banyak pembahasan. Tapi perempuan Minang yang dimuliakan Islam ini seperti apa, Zah? Betul. Nah, jadi kalau kita memandang perempuan itu di dalam Islam, maka hukum asal perempuan itu apa sih sebenarnya dalam Islam? Hukum asal perempuan itu dalam Islam itu adalah sebagai ummu warubah al-bait, sebagai ibu bagi di generasi dan juga ummu ajal, atau ibu sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga, dan ummu ajal ataupun ibu generasi. Nah, itu makanya kemudian ada seorang ulama ya, sebenarnya kalau di ulama bukan ulama itu orang alim atau penyair lah ya sebenarnya ya. Ibrahim Hafiz Ibrahim, beliau itu mengatakan apa? Beliau mengatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau akan mempersiapkan bangsa yang baik. Nah, ini sesuai dengan konteks bahwa ibu itu sebagai perempuan itu sebagai ibu dan sebagai pendidik pertama atau pengatur rumah tangganya, kemudian juga sebagai ibu generasi. Nah, kemudian kita melihat bahwa kalau begitu ibu itu tidak, perempuan itu bukan hanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, tetapi juga untuk generasi. Berarti ini bukan hanya peran domestik yang dimilikinya, tapi juga peran publik. Berarti kenapa? Karena ada berbicara tentang generasi. Karena generasi itu bukan berada di dalam atap rumahnya kan, kayak gitu. Nah, bagaimana sebagai peran domestik yang dimiliki oleh seperempuan itu? Maka peran domestiknya dalam hal ini dia sebagai istri, dia sebagai ibu. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian perempuan itu diberikan hak oleh Allah untuk kemudian dia bisa mengandung dan kemudian dia bisa melahirkan anaknya, dan kemudian bagaimana dia bisa menyusui anaknya kayak gini. Kemudian bagaimana dia mengasuh anaknya, ini peran domestik yang tidak akan bisa tergantikan oleh yang lain. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu peran domestik ini tidak bisa untuk kemudian berjalan begini saja atau begitu saja tanpa adanya peran ayah untuk memperkuat peran domestik ibu. Maka ayah sebagai support system ini wajib ada, sehingga peran domestik perempuan itu atau ibu ini bisa dijalankan. Nah, berarti apa? Islam memerintahkan untuk para ayah untuk menafkahi para istri, menjamin kehidupan para istri dan anak-anaknya, seperti itu. Berarti kalau begini kita melihat betapa tingginya sisi perempuan itu, dia tidak perlu memikirin nafkah kan dari sisi rumah tangganya. Dia cukup untuk mendidik anak-anaknya dan bagaimana kemudian dia bisa menghidupi konsumsi pangan rumah tangganya. Dan ini semuanya disupport oleh peran ayah, begitu. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian peran ayah harusnya juga memudahkan ibu ini untuk bisa menjadi seorang hamba yang taat. Karena ketika seorang istri itu dia taat kepada Allah, maka tidak akan sulit bagi dia atau mudah bagi dia untuk kemudian taat kepada suaminya. Nah, makanya kemudian kenapa sekarang ini rumah tangga pada panas semua? Karena ayah tidak mengajarkan istrinya untuk taat kepada Allah. Nah, maka kemudian ya konflik rumah tangga itu sekarang ini ya macam-macam ya. Nah, kalau mampu ayah itu untuk mengayomi istrinya untuk tunduk kepada Allah dan Rasul, maka akan mudah sekali istri itu untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau suami tidak mampu, maka suami wajib untuk mencari tempat yang mana mampu istrinya itu untuk bisa mendekati Allah dan Rasul. Nggak ada duit, keluarkan duit, kayak gitu. Jaraknya jauh, antarkan. Nah, disinilah qawamun ala nisa itu, atau qawam bagi perempuan itu dijalankan oleh laki. Itu apa? Terkait dengan pendidikan para istri. Nah, berarti aman kan perempuan itu? Dia tidak punya uang untuk pergi belajar, kalau dia suaminya tidak bisa ngajarin,
terus dia mau pergi belajar, suaminya cukup mengeluarkan nafkah. Padahal itu untuk apa? Untuk agar istrinya taat kepada dia kan, kayak gitu. Ya. Nah, maka kalau suami itu menuntut istrinya taat kepada dia, maka dia pun wajib untuk taat kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk selain kepada ketaatan kepada Allah. Berarti yang boleh ditaati dari makhluk itu adalah ketika makhluk itu dia taat kepada Allah. Ya. Nah, kalau ternyata suaminya tidak taat, tapi dia mau istrinya yang taat, maka di sini kita harus melihat bahwa kalau suaminya menuntut istrinya taat, berarti harus ada kerjasama. Yaitu apa? Suami harus membuka dirinya untuk mau belajar juga. Jadi jangan perintahkan istri belajar, nanti istrinya dapat ilmu, pulang ke rumah konflik. Nah itu kan berarti jadi masalah juga. Ada kejadian begitu. Nah banyak bahkan sampai bercerai yang Fadla ketahui. Bahkan kewajiban sebagai istri pun tidak dijalankan. Nah ini kalau kita mendapati di tengah-tengah jemaah perempuan ya gitu, istrinya suaminya ngizinkan enggak dia untuk ikut taklim? Izinkan. Istrinya dapat ilmu. Pulang ke rumah, ilmu kan dibawa tuh dari taklim. Dibicarakan sama suami, suaminya malah spanding aja tuh kayak gitu kan. Nah ini gimana nih? Kan tidak sinkron. Betul. Nah harusnya ketika izin untuk belajar itu dikeluarkan, ini dalam rangka untuk kita sama-sama taat kepada Allah kayak gitu. Nah, mungkin ini salah satu tantangan perempuan di era globalisasi saat ini ya Zah. Seperti yang saya bilang tadi, harusnya suami yang mengayomi istri kan. Betul. Nah, sementara di era globalisasi saat ini, tantangan perempuan itu dia mempunyai keinginan untuk belajar, tapi ternyata suaminya malah sebaliknya. Nah, saya melihat ini kayak gimana nih? Nah, harusnya bersikap seperti apa nih istrinya? Ya, nah jadi kenapa kok ada suami-suami yang begini? Nah kalau kita sebenarnya sebagai perempuan ini dikembalikan kepada peran kita sebagai perempuan, karena tidak wilayah kita juga untuk kemudian mendikte dan menginginkan sesuatu dari pihak laki-laki sebenarnya. Maka bagaimana kita sebagai seorang ibu, peran domestik kita kepada anak laki-laki kita jalanin enggak? Bagaimana dia nanti calon bapak ke depan? Bagaimana dia menjadi calon pemimpin ke depan? Bagaimana dia harusnya mencari nafkah nanti ke depan? Bagaimana dia nanti menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya ke depan? Udah diajarkan oleh para ibu? Kalau belum, maka sesungguhnya ibu sedang menciptakan calon bapak yang seperti suaminya juga. Betul. Emang kembali ke orang tua juga ya. Betul, kayak gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu adalah pencontoh. Dia akan mencontoh bagaimana bapaknya mendidik dia atau memperlakukan dia. Tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu kemudian ya contoh dari bapaknya aja salah. Enggak, peran ibu bagaimana? Makanya ibu itu kan kemarin kita bahas sebagai pusat jalo. Iya, betul. Bapak guru bukan berarti kita caliak bapak tua, caliak pak tua. Bapaknya disalah-salahkan. Mertuanya kemudian buruk, kemudian mertuanya disampaikan ke anaknya bagaimana buruknya mertua, sehingga apa, dia memecah hubungan antara anak sama cucu sama nenek, anak dengan bapak. Padahal harusnya dia perekat. Makanya untuk perkara-perkara yang tidak prinsip, kalau perkara prinsip enggak masuk ya, tapi untuk perkara-perkara yang tidak prinsip, harimau diparui, kambiang yang dikeluan. Jadi memang begitu, bukan berarti bahwa perempuan itu beda wajah, enggak. Perempuan di Minang itu antara yang di lisan sama yang di wajah itu sama. Harus sama. Perempuan di Minang itu tidak dibolehkan berbeda antara lisannya dengan wajahnya. Atau antara yang di hatinya dengan yang di mulutnya, nggak boleh diberbedakan. Cuma dalam hal ini untuk bukan prinsip, maka berarti apa? Dalam menjaga bagaimana hubungan kekerabatan. Nah ini dia. Kalau menjaga hubungan kekerabatan, maka sesuatu yang ditutupi itu adalah suatu pahala. Oke. Artinya berbohong untuk kebaikan nggak masalah. Betul. Bukan berdusta. Ya. Tetapi apa kalau nama bahasa dalam Islam itu kita mengenal namanya tauriyah. Tauriyah itu menyampaikan sebenarnya maksudnya itu adalah maksud yang dekat, tapi dengan menggunakan kalimat yang jauh. Nah gitu. Nah, karena memang kalau menutupi sama berbohong memang beda ya Zaya. Betul. Kalau menutupi itu tidak tidak menciptakan
suatu kebohongan atau tidak mengungkapkan kata-kata, Iya. hanya diam saja. Oh bukan. Misalnya begini. Oh, menutupi. Misalnya begini. Bapaknya memang penjudi misalnya gitu. Bapaknya memang suka minum misal begitu. Tetapi tidak pernah sedikit pun uang untuk rumah tangga ataupun uang untuk pendidikan anak ini kurang. Maka sampaikan bukan tentang buruknya perilaku bapaknya, Gitu. tapi sampaikan baiknya bapaknya. Jadi ambil makna yang Oke, kita oke, inginkan. oke. Iya, Kalau betul, dia adalah sesuatu yang buruk itu yang dekat, maka kita ambil makna yang jauhnya untuk menggambarkan kedekatan. Jadi bukan menutupi sih sebenarnya. Nah, nanti sembari mengajarkan anak, bahwa kan anak itu diajarkan adab, sopan jo santun. Nah, maka dalam hal ini bagaimana anak itu harusnya berperilaku. Dia tidak perlu kita ambilkan contoh bapakmu itu, kan tidak perlu gitu kan. Iya, Jadi iya. anak yang nanti akan memilah dan memilih sendiri setelah yang bakunya itu SOP-nya itu sudah dapat. Betul. Jadi kalau SOP-nya sudah dapat, dia sendiri yang nanti kemudian mensortir mana yang harus dikerjakannya, mana yang harus ditinggalkannya. Nah, maka kalau kita melihat ternyata banyak sekali ulama-ulama Islam itu malah tidak dibesarkan oleh orang tua lengkap, oleh ibunya saja malah. Nah, berarti apa? Berarti meskipun peran bapak itu ada atau tak ada, bukan berarti membolehkan generasi sekarang menjadi buruk kayak gitu. Iya. Nah, tapi sekarang kembali lagi berarti peran ibu itu betul-betul madrasatul ula, betul-betul sebagai pendidik generasi kayak gitu. Nah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, enggak ada orang yang enggak kenal sama beliau-beliau, tapi beliau-beliau adalah orang yang dibesarkan oleh ibu. Buya Hamka. Iya. Meskipun bapaknya adalah ulama besar, tapi siapa yang membesarkannya? Ibunya. Karena bapaknya bukan, istrinya bukan satu, tidak satu kan kayak gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata ulama-ulama besar itu pendidikan paling utamanya adalah pada ibunya kayak gitu. Nah, tapi tidak ada satupun dari ulama-ulama besar itu yang ibunya menjelekkan cerita atau memberikan cerita-cerita buruk tentang bapaknya, meskipun seburuk-buruk pun seorang bapak. Nah, ini peran perempuan. Berarti kalau kondisi ini terjadi sekarang, ayo kita kembalikan ke peran ibu. Bapak, ibu juga yang berperan. Yaitu apa? Generasi. Karena generasi mendatang adalah hasil didikan generasi saat ini. Kayak gitu. Nah, kita ingin menciptakan bapak-bapak Minang yang bagaimana? Laki-laki Minang yang bagaimana? Mau seperti Hamka selanjutnya, Natsir selanjutnya. Ayo ciptakan dari saat ini. Oh, perlu bertahun-tahun. Proses itu tidak mesti instan. Nah, tetapi proses itu yang harus dipastikan menuju kebaikan. Kalau misalnya kita ingin kebaikan, bersabarlah dan konsistenlah. Tapi kalau kita ingin cepat, nah berarti ya harus menyiapkan amunisi yang juga lebih kuat untuk mempercepat sesuatu itu. Ya, oke. Artinya memang bagaimanapun bobroknya zaman, seorang ibu dituntut keteguhan imannya yang benar-benar kuat untuk memberikan manfaat untuk anaknya. Betul, dan generasi yang akan datang. Karena bagaimanapun anaknya ini nanti akan memiliki generasi yang selanjutnya. Oke. Zah, kita boleh ke WA dulu, Zah? Boleh. Di 081166094240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Sutan Sati, ini pakai bahasa Minang nggak apa-apa ya? Boleh. Ambo Sutan Sati di Simpang Ampe. Manurut Bundo, Ba'a kini anak-anak padusi awak dalam basikap. Indak batarati, baju indak sesuai adat jo agamo. Ba'a caro awak menyikapinya lai Bundo, kok diagih tahu malawan. Tolong pencerahan Bundo sakete. Ini memang Sultan Sati ini biasanya masuk dalam Bundo Kandung memang, tapi nggak apa-apa karena saya juga sedikit banyak mengerti tentang adat Islam ya, adat istiadat Minangkabau. Iya. Jadi betul. Keprihatinan kita kepada generasi saat ini sebenarnya bukan kondisi terkini. Tapi ini kondisi yang sudah berlanjut dari kondisi sebelumnya. Ini Fadilah pernah membaca salah satu tulisan dari ustazah dari
pesantren di Payakumbuh, Fadilul lupa namanya. Nah ini ketika ulang tahun ke-50 pesantren itu di tahun 1950. Oke, udah lama ya Zah? Udah lama. Jadi berarti 1900-an kan itu tuh tulisan pesantren itu berdiri, dan itu di ulang tahun ke-50 pesantren itu Ustazah itu menulis bagaimana keprihatinan beliau terkait dengan perilaku generasi saat ini. Itu tahun berapa? 1950. 50 ya. Oke, udah lama. Sekarang tahun 2026. Berarti apa, kalau dibilang bobroknya udah lama sebenarnya. Nah itu Zaman kita ini. Jadi bobroknya bukan sekarang. Iya, betul. Bobroknya sudah lama. Iya, Maka kalau kebobrokan itu sudah lama, ibaratnya luka. Iya. Lukanya itu udah bagaimana kira-kira? Aduh, udah lebar tuh. Lebar banget. Sudah lebar, sudah busuk Dalam. dan dalam kayak gitu. Maka bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kita harus tahu dulu penyebab bobrok ini apa. Nah, Kalau sudah tahu penyebab bobrok ini apa, maka kemudian kita harus melakukan tindakan kuratif terkait dengan kebobrokan ini. Setelah nanti bobrok ini sudah agak sembuh, baru preventif. Nah sekarang apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya? ya. Memperbaiki dari sisi adat. Bagaimana adat itu tegak kalau agamanya tak ada? Maka SOP atau fondasi asalnya itu apa? Agama. Perkuat agama generasi ini. Tetapi agama generasi kalau tidak diperkuat dari generasi ibunya, bapaknya, maka ini akan sulit. Kenapa? Bagaimana mungkin anak itu akan mandiri kalau tidak diberikan kemandirian oleh orang tuanya? Ada enggak anak yang kemudian dia mau jadi anak yang soleh? Padahal ya, setiap anak itu lahir, apa doa orang tua terhadap anaknya? Semoga ini menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, bagi bangsa, keluarga, dan sebagainya. Ada enggak yang dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan anak yang soleh itu? Dari situ. Anak tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak masalah bagi orang tuanya. Anak tidak bisa hitung-hitung 1 tambah 1, orang tuanya langsung stres. Betul, Zah. Banyak sekarang. Lalu bagaimana kita akan memperbaiki generasi ini kalau masih berorientasi kepada bukan penyebab? Anak sekarang kalau dibilang pintar banget. Gadget ini, teknologi ini di tangan mereka, padahal kita melihat bahwa baru kita sekali pinjemin HP itu, dia bisa mengutak-atik sampai mengubah bahasa yang kita tidak tahu itu di mana tempat mengubah bahasanya kayak gitu. Betul. Teknologi ini betul-betul mudah oleh mereka. Berarti anak-anak sekarang ini pintarnya Masya Allah. Tetapi pintar tanpa ada basis agama, ini pintar yang bagaimana? Ya. Einstein itu pintar, tapi ngebom Jepang. Orang Yahudi itu siapa yang tidak bilang mereka itu adalah generasi pintar? Banyak penemu-penemu itu memiliki darah Yahudi. Tapi bagaimana Palestina itu hancur oleh Yahudi? Gitu. Maka pintar tanpa berbasis agama itu kehancuran. Tapi kalau pintar berbasis agama itu kemajuan, peradaban. Makanya kemudian Hamka itu pintar. Imam Bukhari rahimahullah itu. Beliau itu terkenal dengan apa? Beliau itu terkenal bahwa apapun yang terdengar oleh telinganya itu langsung dihafal tuh oleh Imam Bukhari. Oke. Pintar memang bagaimana coba? Sampai kemudian beliau itu masuk kepada suatu ruang kelas, dan kemudian ruang kelas itu guru itu mengajarkan, dan beliau itu tidak mengeluarkan selembar catatan pun. Sampai teman-temannya itu ngolok-ngolok beliau kayak gitu kan. Gimana itu belajar kok enggak dicatat? Memang sih adab dalam Islam itu adalah belajar dicatat. Pada saat itu beliau memang tidak memiliki alat tulis. Nah, dan teman-temannya bilang itu, lihat ini apa yang diajarkan oleh Ustadz, maksudnya Syekh itu kan, hafalannya, ini sanadnya, ini matannya, sanad ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau cukup mendengar, Ya. dan itu hafal sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau kita melihat begini, ketika fondasi agama itu hilang, Ya. maka kuratif itu tidak akan bisa dilakukan. Ibarat begini, ada orang itu luka bobrok yang tadi kita contohkan. Kalau kita tidak tahu penyebabnya bobrok ini apa, gimana cara kita ngobatinya? Bobrok itu kan bisa dikarenakan misal karena gula, Betul.
karena infeksi tetanus atau karena perkara lain yang kemudian menjadikan bobrok ini, atau ada yang karena virus, atau mungkin ada karena bakteri dan lain sebagainya. Penanganan terhadap bakteri, penanganan terhadap virus, penanganan terhadap penyakit gula ini akan berbeda. Betul. Nah, maka sekarang itu kalau kita tahu bobroknya sekarang ini karena tidak ada agama, karena jauhnya peran agama itu di keluarga dan di generasi, maka kembalikan agama itu kepada generasi dan keluarga. Bagaimana dengan pendekatan terhadap adat? Adat Minang itu, nah ini Masya Allah luar biasanya. Ketika Islam itu masuk ke ranah Minang ini, itu Minang itu tanpa perlu untuk kemudian melakukan perubahan signifikan terhadap adatnya. Kenapa? Cukup kemudian mengambil Islam, mengadopsi Islam, dan kemudian adat Minang itu berjalanlah dengan semestinya. Coba. Ibarat awajo buku, ibarat apa namanya? Jadi lupa. Jadi lupa ya. Iya, ibarat apa namanya? Yang itu ketemu kayak gitu. Oke. Apa istilahnya? Apa ya istilahnya? Pokoknya yang mempertemukan itulah ketemu ya, aja. Jadi karena karakter Minang itu, karakter adat Minang itu dengan karakter Islam, ternyata itu mampu terjadi apa namanya, simbiosis kayak gitu. Islam itu mampu mencukupi apa yang ada di adat Minang. Bukan sebaliknya, adat Minang itu mencukupi Islam, nggak cukup, karena Islam itu ternyata jauh komprehensif. Betul. Nah, apa yang ada di Islam itu mampu untuk mencukupi apa yang di adat, sehingga orang Minang itu cukup menjalankan apa yang di Islam, jalanlah adatnya. Nah begitu. Nah contoh juga bisa kita melihat, kenapa sih datuk-datuk pakai tongkat, mama-mama pakai tongkat gitu. Nah tongkat itu menunjukkan di Islam itu begitu. Kalau ada yang ditinggikan gitu, itu pakai tongkat kayak gitu. Makanya karena kakinya nggak ada tuh datuk-datuk mama-mama yang pakai tongkat karena kakinya bermasalah. Satu pertanyaan terakhir, Zah. Iya. Dari Fajar di Sawahan, menurut saya pembelajaran karakter di sekolah harus difokuskan lagi. Percuma pintar tapi akhlak nol besar. Nah itu mungkin ini tentang generasi muda yang tadi nih, Zah. Betul. Nah tentang karakter, sekarang kita membahas karakter ini, karakter yang bagaimana? Karakter ini dipengaruhi cara pandang mengenai kehidupan. Kalau cara pandangnya terhadap kehidupan ini, segala sesuatu itu dinilai dengan materi, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi kalau karakternya ini didasari kepada cara pandangnya terhadap dunia ini, bahwa Allah Ta'ala itu telah menurunkan aturan melalui baginda Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, maka karakter ini adalah karakter yang akan mampu untuk kemudian memanusiakan manusia, tidak menjadikan manusia itu homo homini lupus, manusia makan manusia lain, nggak mungkin kayak gitu. Tapi bagaimana memanusiakan manusia? Maka Islam datang ke dalam kehidupan ini adalah bagaimana untuk memanusiakan manusia. Nah, maka cara pandang inilah yang akan melahirkan karakter yang semestinya. Makanya seperti misalnya Raso Pareso. Ini kan memanusiakan manusia. Ini salah satu aja padahal kita ambil dari karakter Minang. Apa itu Raso Pareso? Kalau dia melihat itu, sesuatu itu, dia tidak langsung kemudian menilai. Misal gini, apa ya? Nah tentang misalnya kebobrokan rumah tangga, tentang konflik rumah tangga misalnya kayak gitu. Maka sebagai seorang yang memiliki Raso Pareso, dia tidak akan kemudian perempuannya kena KDRT misal. Kemudian yang dilakukan apa? Menyalahkan pihak laki-laki. Kenapa? Karena kalau orang Minang itu melihat, dia melihat itu selalu dengan Raso Pareso. Bagaimana Raso itu dibawa naik, Pareso itu dibawa turun. Maka tidak bisa untuk kemudian seorang Minang itu kemudian mensimplifikasi segala sesuatu kayak gitu. Tetapi menjadikan segala sesuatu itu jelas betul.
Nah, itu dilakukan. Jadi dengan dia melakukan pareso, kemudian dia bawa kepada raso. Ketika dia menaikkan rasonya, kan penderitaan perempuan untuk KDRT, tapi dinaikkan kepada paresonya. Konflik ini terjadi, apakah betul-betul karena perempuan itu hanya ditangani begitu aja oleh suaminya, atau ada konflik pendahulu? Oke. Nah, Itu maka yang nggak dilihat ya. betul, maka karakter ini tanpa ada cara pandang kepada kehidupan yang lengkap atau yang seharusnya, maka ya akhlak itu nggak kemuncul. Karena akhlak itu lahir dari cara pandang mengenai kehidupan sesuai dengan Islam. Baik. Kita angkat yang satu ini ya, Zah, Iya. karena udah dari tadi Ibu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan siapa di mana Ibu? Ibu Zur di Gunung Pangilun. Oh, Ibu Zur. Ibu Zur silakan pertanyaannya ke Ustazah Fadila. Ini bukan barangkali bukan di daerah Sumatera Barat dari kita ya. Mhm. Saya pernah mendengar ada beberapa kali seorang anak dia bilang, Mama, untuk pengajian, Mama bisa beli baju seragam terus. Saya kalau minta aja, Mama dari beli nggak punya uang. Halo, Ibu Zur. Halo, Ibu Zur. Pengajian. Halo, Ibu Zur. Kurang jelas suaranya, kayaknya feedback nih. Bisa jauh sedikit dari radio, Ibu Zur? Iya, karena feedback kita di sini suaranya agak menggema. Oke. Sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu Zur. Masih menggema. Dikecilin kali ya ini. Ah iya, suara radio dikecilkan saja, volume radio. Oke. Oke, sudah jelas. Masya Allah, jelas Ibu. Mohon diulang Alhamdulillah. lagi, Bu Zur. Mungkin ini yang sering terjadi. Saya lihat pernah dekat anak berantem sama mamanya. Mama, saya minta uang ini penting loh, Ma, katanya. Mama bilang nggak ada uang, tapi ternyata Mama bolak-balik di seragam. Setiap Mama ada acara pakai seragam pengajian. Pengajian itu agama, Ma, katanya. Kenapa sih harus berseragam? Ah, itu barangkali itu satu banyak sih, cuma satu itu aja. Misalnya saya mau nanya, kenapa di pengajian itu harus pakaian ini ditambahkan bersama peserta pengajian gitu aja. Iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Ibu Zur. Ada mungkin. Iya. Ya, Terima kasih banyak Ibu Zur. terima kasih sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya juga sering ngeliat fenomena kayak gini. Iya. Wajib di pengajian itu pakai seragam. Seragam. Kadang nggak ada uang diada-adain gitu. Zah. Nah, Betul. mungkin Zah, kita terkait waktu sedikit saja Zah, penjelasannya tentang Aduh, ini. enggak lengkap lagi ya materi kita. Oh iya. Iya, jadi terkait dengan seragam boleh enggak ada masalah. Karena ini kalau kita mau membahas tentang hukum, itu hukum berpakaian. Oh iya. Maka terkait dengan pakaian itu hukumnya kan hukum asalnya mubah sebenarnya. Kalau kita membahas tentang pakaian secara umum, maka mubah. Cuma nanti kalau kita mau membahas terkait dengan pakaian yang seharusnya dalam Islam itu kan pakaian itu menutup aurat. Maka selama pakaian itu menutup aurat, maka tidak ada masalah sebenarnya. Meskipun nanti akan berbeda antara pakaian lingkungan umum dengan pakaian lingkungan khusus, itu akan berbeda. Nah sekarang kenapa kok ada fenomena berseragam? Sebenarnya bukan hanya fenomena di Majelis Taklim, tapi di mana-mana pakai dress code pokoknya. Dress code ya. Ya. Nah, kenapa? Berarti memang saat ini untuk menjelaskan mengenai keseragaman atau bahasa lainnya menjelaskan bahwa kita itu sevisi dan semisi adalah cukup dengan yang artifisial itu tadi. Oke. Padahal nggak ada kaitannya itu antara apa yang merupakan visi dan misi dengan keseragaman berpakaian, itu nggak ada kaitannya. Tetapi kembali lagi bahwa yang menjadi inti dari keseragaman itu harusnya adalah bagaimana kita memiliki visi bahwa sama-sama menjadi hamba Allah yang hanya tunduk kepadanya, tidak. Kita memiliki misi bagaimana kemudian kita menjadi atau merealisasikan apa yang Allah tuntut kepada kita, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Peran domestiknya dijalankan tidak? Atau peran publiknya. Nah, peran publik kita belum masuk ya. Nah, terkait dengan hal ini berarti visi dan misi itu kalau sama,
maka antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain di dalam ta'lim itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Ibaratnya begini, karena apa yang diperolehnya itu sama semuanya. Iya, Nah, betul. berbeda pakaian mempengaruhi enggak visinya? Nggak akan bisa. Apalagi misinya kayak gitu. Nah, maka dalam hal ini kenapa kemudian orang sekarang lebih cenderung kepada dress code karena tidak memiliki kejelasan visi dan misi. Oke. Untuk mempersatukannya ya. Iya, Mempersatukan betul. visi dan misi tadi. Iya, Makanya ada dress code. betul. Tidak pernah ikut taklim, Betul. cuma ikut taklimnya sekali seabad. Cuma untuk menunjukkan bahwa kita majelis taklim kita banyak anggotanya. Iya, iya, Ya iya. udah di dress code kan. Malah dress code-nya banyak, ada dari Senin sampai Sabtu lagi. Lucu sih. Oke, Zah. Aduh, lagi-lagi nggak tamat ya Iya. pembahasan kita, tapi nanti lain waktu Insya Allah. boleh kita ulang lagi, Zah. Boleh. Sedikit saja, Zah, closing statement. Iya. 1 Nah, menit. jadi kalau kita membahas terkait dengan bagaimana peran Bunda Kanduang itu kemarin sebagai ibu dan madrasatul ula, dan itu hanya bisa efektif ketika itu digandengkan antara agama dan adat kayak gitu. Dan bagaimana kemudian agama dan adat itu kalau kita bahas sekarang ini adalah bahwa kemuliaan perempuan itu adalah karena dia dimuliakan sendiri oleh adat dan dimuliakan oleh Islam. Nah, berarti bagaimana yang kemuliaan ini akan bisa diperoleh oleh perempuan itu kalau dia itu tidak ditempatkan kepada tempat yang semestinya atau memiliki peran yang seharusnya diperankannya begitu. Jadi, ayo kita kembalikan lagi peran perempuan yang seharusnya, peran adatnya bagaimana, peran dari agamanya bagaimana agar dia mendapat kemuliaan dunia dan akhirat insyaallah. Masya Allah. Terima kasih banyak, Zah, waktunya Sama-sama. di Perempat RRI Padang pagi hari ini di Beranda Perempuan. Dan lain waktu kita akan sambung lagi tentang tema kita. Oke, Nusantara Padangan, demikian kebersamaan kita di Beranda Perempuan pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dengarnya. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun.
Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Di sana Padang, pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercapai seluruh proses rehabilitasi jo rekonstruksi rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi dan melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak pasca bencana hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara virtual dari kediaman resmi Wali Kota Padang. Rapat evaluasi dan dipimpin langsung Kapalo BNPB Letjen TNI Suharyanto Tasabui diikuti secara virtual de 42 kapalo daerah terdampak dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam arahannya, Kapalo BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwasanya penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan harus rampung sepenuhnya pada tahun 2026. Informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten 50 Kota meminta pemilihan wali nagari tahun 2026 indak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Permintaan kok disampaikan mayoritas pimpinan jo anggota Komisi 1 DPRD 50 Kota menyusul bergulirnya wacana penundaan pelaksanaan Pilwana tahun 2026 ke tahun 2027. Para pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD meminta Pilwana tahun 2026 tetap dilaksanakan adalah dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS, kemudian PKB, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari DPMDN meminta bahwasanya pemerintah nagari yang masuk jabatan wali nagarinya definitif berakhir pada 2026 untuk mengalokasikan anggaran untuk Pilwana. Surat edaran tersebut telah dilaksanakan nagari-nagari, namun sebulan terakhir bergulir wacana di nagari-nagari bahwa Pilwana 2026 ditunda pelaksanaannya tahun 2027 karena Pemda indak menyediakan anggaran. Hal itulah nan mendapat perhatian dari DPRD. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
kita Indonesia. Jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jalinan kabeh cinta kita nan cinta janganlah sasali bapisah baujungkan udah lupakan dena ikutkan darah tua udah bosan rindu kenangan cinta bagai
Isah bau jongkan udah lupakan dena ikutkan darah tua udah bosan rindu kenangan cinta baganti jo ayam mata lah malang denai bacinta cinta nang dulu menjadi duta lah malang denai basayang butiran cinta menjadi barang tak sesat ditaiba cinta diberi sakit balehnya tak sesat badan marana kasih diranggui orang ketiga tak sesat ditaiba cinta diberi sakit balehnya tak sesat badan marana kasih diranggui orang ketiga. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.